Aku ingin dindingnya harus sangat tebal, sampai tidak ada suara cambuk yang menggangguku. Ya Allah, apa ini cambuk yang sama yang Ahil bicarakan? Apa ini berarti ayah Ahil dulu mencambuknya dengan ini? Tidak, aku tidak bisa tunjukkan padanya. Melihat hal-hal lama, luka lama akan terbuka kembali. Bagaimana kalau Ahil terganggu melihat cambuk ini? Maka dia pasti tidak akan mau lagi berbagi rasa sakitnya denganku. Dan aku tidak akan pernah tahu apa yang telah membuatnya merasa bersalah seperti itu. Tapi bagaimana cara mencari tahu rahasia itu? Ada apa? Tidak ada? Kenapa seperti ketakutan? Tidak? Lalu? Tidak, aku cuma aku berpikir tentang rumah impian. Sketsanya sudah hampir siap kan dan itu benar-benar bagus. Aku sangat senang. Aku juga senang sekali. Eh, Ngomong-ngomong, aku mau ke kamar kecil. Oh, ya. Ya Allah. Hari ini aku selamat. Kalau tadi Ahil melihat ini, dia pasti akan marah padaku. Sekarang bagaimana? Aku sudah membuat ini untuk teman-temanmu. Aku tidak tahu kemarin bagaimana terjadi kesalahpahaman itu. Dan kau pasti malu karena aku kan? Tolong maafkan aku. Aku tidak bisa mengubah apa yang terjadi, tapi aku... Haya, ketika kita tidak bisa mengubah sesuatu, maka lebih baik lupakan saja. Karena tidak ada gunanya menyeret masalah ini. Ya, Mustakil. Aku akan sampai di sana dalam 2 menit. Lupakan saja, Faiz. Aku menelponmu untuk memberitahu bahwa sutradara tidak membutuhkanmu sekarang dan tidak ada gunanya kau datang kembali untuk latihan. Tapi, tolong dengarkan aku. Halo? Siapa yang telepon? Apa semua baik-baik saja? Kau bilang baik. Bagaimana? Bagaimana akan baik? Apa ada yang akan memberiku pekerjaan setelah penghinaan besar? Dia telah memecatku dari drama. Semua ini karena kau. Sekarang pergi dan bagikan manisan. Ayo pergi. Bagaimana dia bisa melakukan itu? Bagaimana dia bisa menghukummu karena kesalahanku? Tunggu, aku akan bicara dengannya. Aku akan bicara. Apa? Kau akan bicara? Oke, katakan padaku. Apa yang akan kau katakan? Dan bagaimana? Katakan padaku. Kenapa sekarang kau diam? Katakan apa yang akan kau katakan. Kenapa aku bisa salah menilaimu? Orang yang selama ini aku anggap selalu benar. Apalagi yang akan kau katakan padaku? Kau tahu? Tidak ada istri yang akan melakukan ini untuk suaminya seperti yang kau lakukan padaku. Dan ketika aku berusaha menyentuhmu, kau bereaksi seolah-olah aku telah melakukan sesuatu yang salah. Pernikahan kita sudah berlalu, tapi kau tidak pernah memberikan kesempatan padaku untuk mendekatimu. Kenapa? Katakan padaku. Kenapa kau lakukan ini padaku? Jika kau tidak ingin mempertahankan hubungan ini, kenapa kau menikah? Tolong beritahu aku, jawab aku. Kenapa kau menikah denganku? Katakan padaku. Aku ingin tahu jawabannya. Beritahu aku, kenapa? Ya Allah, apa yang sudah terjadi? Faiz, apa yang terjadi? Katakan. Ya Allah, ini berdarah. Dengar, kau bisa melakukan apapun padanya. Tapi suatu hari nanti, dia pasti akan membunuhmu. Bibiku mohon, ini tidak seperti yang kau lihat. Ini bukan masalah besar. Ini bukan kesalahan Haya.
Bukankah aku sudah bilang padamu jika aku tidak mengganggunya, ini akan lebih baik. Dia mencoba menyakitimu. Dengarkan aku, Faiz. Dengarkan. Ngomong-ngomong, Haya memberikan ide yang baik. Dengar, Faiz. Kalau hal itu terjadi sekali, itu sebuah kecelakaan. Tapi kalau diulang-ulang, itu sebuah kebiasaan. Sekarang hal seperti itu akan terjadi. Sampai tidak akan ada yang mampu menyelamatkan perceraian mereka. Ya? Suneri, Ya, aku akan pergi untuk perpanjang izin. berapa lama kau pergi? Sekitar 2-3 jam. Iya. Aku ada pekerjaan kecil. Ya, Apa kau akan mengatur tanggal berkas pemasukan untukku? bisa. Baiklah. Kau tidak akan kembali sebelum 2-3 jam kan? Iya, aku akan menemuimu setelah makan siang. Oh iya, terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Oke. Aku akan menemuimu setelah makan siang. Kau tidak akan melihat apapun. Sunehri, bekerja. Akhirnya, sekarang aku tidak akan lewatkan kesempatan ini sama sekali. Tidak ada yang bisa menggangguku dengan lemari besi ini. Ada apa, Pak? Nyonya, seorang nyonya datang dari panti asuhan. Dia telah memberikan paket ini untuk diberikan kepada Tuan Rehan. Kenapa waktumu selalu salah? Berikan padaku. Apa ini? Ini kan siang. Kenapa tidak kau tinggalkan lentera ini di luar? Sebenarnya penglihatanku sudah tidak jelas, Nyonya. Apa kau sudah selesai? Silakan keluar. Mereka tidak biarkan aku bekerja. Halo, Paman Rehan yang baik. Aku menikmati kemah di musim panas ini. Kalau Paman tidak membiayai pendidikanku, maka aku tidak akan pernah bisa ke sekolah seperti ini. Terima kasih banyak. Aku akan membuatmu bangga, Suman. Rehan itu agak aneh. Ya Tuhan, orang-orang tidak punya waktu untuk anak mereka. Dan dia malah membiayai gadis yatim piatu. Benar-benar tidak habis pikir. Dia akan menjadi pria paling beruntung di dunia yang akan menikah denganmu nanti. Rumah impian hampir jadi. Dan bentuknya bagus kan? Tidak buruk. Aku juga sudah punya rencana. Benarkah? Lihat, ini ada aula besar. Saat kau masuk melalui pintu ini, ada ke kiri dari aula. Dan di situ ada kamar tidur. Dan di sebelah kamar tidur ada kamar anak-anak. Kamar siapa? Kamar anak-anak? Maksudmu Bukan, kamar Haya dan Faiz. tentu saja. Anak Faiz dan Haya. Mereka akan datang ke rumah kita saat liburan. Jadi mereka akan membutuhkan ruang yang terpisah, kan?
Anak Faiz dan Haya akan butuh kamar, benar? Iya, aku juga memutuskan bagaimana menghias ruangannya. Akan ada banyak mainan di dalam ruangan dari setiap jenis. Iya, pokoknya banyak. Untuk anak Faiz dan Haya, kan? Dan akan ada meja belajar yang besar di mana mereka akan belajar di situ. Dan akan ada rak besar dan juga banyak buku. Dan berbagai macam buku ada di situ. Dan ya, kau akan mengajar mereka matematika, bahasa Inggris, dan kriket. Aku harus mengajarkan itu semua untuk anak Faiz dan Haya ini? Iya, karena kau berbicara bahasa Inggris dengan baik dan aku ingin mereka berbicara dengan lancar. Aku juga tahu kalau kau kapten tim kriket. Bagaimana kau bisa tahu? Aku pernah melihat pialamu. Piala yang di loteng? Yang di sana itu? Iya, di sana. Apa yang kau lakukan di sana? Ahil, aku hanya pergi ke sana saja. Apa maksudnya hanya? Ahil, Tidak ada yang pergi ke sana tanpa alasan. Kau pergi ke sana untuk mengetahui masa laluku, kan? Apakah aku benar atau salah? ya Ahil, aku pergi ke sana, tapi apa yang Itu salah? salah, Sanam, karena aku sudah bilang kau tidak tahu tentang masa laluku. Lalu kenapa kau melakukannya? Kenapa kau melakukan ini? Kau lancang sekali, Sanam. Ahil, aku hanya ingin tahu karena penasaran. Kenapa kau tidak mengerti? Tuan Ahil, Nyonya memanggilmu Tuan. Aku benar-benar bodoh. Orang-orang ingin menjauhi masalah. Aku malah memasukkan diriku dalam masalah. Dia itu kan sangat pemarah. Dan dia menjadi sangat marah sampai sulit untuk aku kendalikan. Aku sudah bicara dengan pengacara. Surat ceraimu akan siap dalam waktu 2 hari. Begitu juga dengan surat wasiat. Setelah kekayaan itu dipindahkan, maka kau terbebas dari semuanya. Ibu juga akan merasa senang untuk melakukan apa saja. Ada apa, Ahil? Sepertinya kau tidak senang. Sayang, sebenarnya apa yang kau inginkan? Bukankah kau mencintai kebebasan? Itu kan? Dan kau selalu ingin menjauhkan diri dari sebuah perkawinan. Kau akan mendapatkannya sebentar lagi. Kau tidak akan terikat dengan siapapun juga. Kau akan bebas. Ada apa, Ayah? Oh, aku mengerti apa yang kau pikirkan. Karena kau adalah anakku. Yang kau pikirkan pasti tentang Sanam, apa yang dilakukannya, mau kemana dia. Itu kan yang kau pikirkan? Apa yang akan terjadi dengan wanita yang sudah menjadi janda? Ahil, aku tahu kalau kau peduli tentang orang lain, tapi kau tidak perlu peduli dengan Sanam. Dia telah melakukan segalanya hanya untuk uang. Benar, Nak? Aku tahu satu hal. Dia melakukan semua ini hanya karena uang. Ibu, aku tidak berpikir begitu. Ibu, aku merasa kadang kita menilai orang dengan tergesa-gesa. Aku tidak berpikir kalau Sanam itu adalah seorang gadis yang seperti Ibu katakan. Jadi kau percaya padanya? Iya kan? Itu sebabnya kau tidak melihat kebenaran. Dengar, Nak, kau menjadi emosional dan juga lemah. Bukan itu, Bu, bukan. Lalu apa? Kalau tidak, kau tidak akan pernah mendapatkan mimpi buruk itu lagi. Siapa yang memberitahu? Kau ingin tahu? Sanam yang bilang padaku. Belakangan ini,
sana mencari tahu masa lalumu. Dia datang padaku untuk mengetahui masa lalumu. Tapi aku selalu mencoba untuk menghindarinya. Coba kau pikir, kalau dia bertanya tentang ayahmu, maka dia bisa mengetahui semuanya. Sebenarnya aku tidak ingin mengatakan hal ini. Ahil sayang, tolong maafkan aku. Aku sudah melakukan banyak hal untukmu. Aku berharap yang terbaik untuk keluargamu. Dan sekarang kita akan mendapatkan buah dari kesabaran kita. Jadi kumohon, tolong jangan lakukan apapun yang dapat merusak semuanya. Kau mengerti kan, Ahil? Oh ya, nak. Ada satu hal lagi. Dengar baik-baik. Dan kau harus selalu ingat. Mereka yang sangat dekat dengan hati kita, biasanya yang paling menyakiti kita. Ahil, aku senang kau datang. Lihat apa yang kulakukan. Aku sudah merubah warna pintu rumah impian kita. Karena aku pikir lebih banyak warna bisa menyebabkan mimpi indah. Iya kan? Sini. Ada apa, Ahil? Apa yang kau tanyakan tentang masa laluku pada ibu? Aku bertanya padamu, apa yang kau tanyakan pada ibu tentang masa laluku? Ahil, aku hanya... Apa maksudmu? Apa yang kau ingin buktikan? Apa yang kau ingin tunjukkan? Bahwa kau peduli padaku? Bahwa kau peduli padaku? Bahwa kau mencintaiku? Itu bohong, Sanam. Semuanya dusta. Kenapa kau melakukan ini? Apa yang kau ingin ketahui tentang aku? Kau menikah denganku untuk uang. Kenapa tiba-tiba kau tertarik apakah aku tidur atau tidak? Apakah mimpi buruk atau tidak? Apakah hidup atau mati? Apa bedanya untukmu, Sanam? Apa bedanya? Ahil, lepaskan aku. Sakit. Kau peduli pada sakitmu, tapi tidak peduli rasa sakitku. Tunggu sebentar. Ahil, tunggu sebentar. Tolong dengarkan aku, Ahil. Ahil. Ahil, sebentar saja tolong dengarkan aku. Sunehari! Siapa mereka? Mereka... Rehan, tolong pergilah. Aku akan menyusul. Cuma sebentar. Ya ampun, sudah. Sana pergi. Kenapa kau masih di sini? Sana, Rehan, pergi.
Apa itu? Kau punya tangkapan besar ya? Tapi Ngomong-ngomong, Bibi dia Ros- lucu sekali. Tapi Bibi Rosi dan Paman Sisupa bagaimana tiba-tiba bisa sampai ke sini? Mereka mengundangku untuk makan siang. Mereka mengundangku untuk makan siang. Dan aku membawa parcel biryani dari hotel. Tapi itu tidak mungkin sekarang. Aku tidak bisa. Siapa yang menyuruhmu untuk menjara Rehan? Itu kan pekerjaan kita. Kami ingin menjarah lemari besi, benar kan? Ya, Bibi tidak bisa melakukan itu. Hei, jangan mempertanyakan pemahamanku ya. Kau berkacalah pada dirimu sendiri. Kau jangan membawa perasaan dalam bisnis ini. Siapapun Rehan itu, lagi pula dia hanya seorang laki-laki. Dan semua orang di dunia ini memerlukan satu hal. Bibi, Rehan bukan seperti itu. cukup aneh. Kau bertemu dia baru-baru ini. Dan kau memberitahu kami karakternya. Kau pikir kau akan mendapatkan tangkapan besar dan kita tidak akan datang untuk membantumu? Aku bersumpah. Ingatlah satu hal, seorang pencuri bisa melakukan pencurian sekali atau beberapa kali. Dia disebut sebagai pencuri. Jika kau tidak melakukannya, maka kami akan melakukannya. Suneri, Aku tahu itu bukan peran utama. Tapi jika kau ingin, aku bisa datang untuk audisi. Ya, aku mohon. Terima kasih. Faiz, kau tidak dapat meniup bara untuk menyalakan api kembali. Berapa banyak lagi yang akan kau korbankan untuk hidupmu? Sudahlah, Bibi. Jangan mulai lagi. Ya, dan yang aku bicarakan ini untuk membantumu, Faiz. Kenapa kau tidak mengerti? Cobalah untuk mengerti, Faiz. Tanpa cinta, maka hubungan itu seperti beban. Lebih baik kalau kau menghapus beban itu dengan cepat. Bibi, ku mohon. Bibi, dia itu mencintaiku. Hanya saja dia terganggu karena neneknya. Bukan karena yang lain. Apa itu? Lalu kenapa kalian tidak seperti orang yang menikah? Bahkan setelah menikah, kenapa kalian tidur terpisah? Faiz, suami dan istri menikah disaksikan oleh Tuhan. Kau harus melakukan kewajiban itu. Kau mengerti? Aku sudah melihat semuanya. Aku telah menyaksikan semuanya. Aku pernah melihatmu memohon padanya. Faiz, seharusnya pernikahan itu didasarkan oleh rasa cinta. Dan aku melihat sepertinya dia terpaksa. Jadi lebih baik kalau kau menceraikannya saja. Karena kalau kau tidak melakukannya, maka dia pasti akan meninggalkanmu. apakah mereka keluargamu? Aku ibunya. Aku ibunya Rosi. Ibunya Safitri yang selalu mencari anaknya. Aku si Supal, aku ayahnya. Sisu singkatnya. Dan kau bisa memanggilku Pal. Assalamualaikum, aku Rehan. Salam. Tapi kau bilang padaku kalau keluargamu sedang marah padamu. Iya, Ya, kami marah. Iya. Maksudku, Hah? kami marah tapi bagaimana bisa orang tua marah pada anaknya? Hah? Ya, dia kan putri kami. Kami sudah memaafkanmu. Mereka master melodrama rupanya.
Berlebihan sekali. Rehan paling benci kebohongan dan pendusta ini telah sampai di sini. Ya Tuhan, tolong aku. Tolong selamatkan aku. Suneri, kenapa kau tidak membawa keluargamu ke lantai atas saja? Mereka akan tinggal di sebuah hotel. Hei, kenapa hotel? Jangan lupa Sunehri, kami telah mengajarimu rusak pintu, rusak kunci. Dan kau lihat Tuan, pintunya akan terkunci. Dan jika kuncinya tertinggal di dalam, kami merusak segala hal, tapi bukan hati. Bagaimana kami bisa mematahkan hati Rehan, Tuan, ketika dia mengundang kami dengan senang hati ke kantornya? Katakan, kemana kami harus pergi? Lewat sini, silakan. Ayo kita ke sana. Ya Tuhan, kenapa kau menjebakku? Aku harus melakukan sesuatu sebelum masalah makin buruk. Faiz, minum ini nak, minum susu ini. Bibi, aku sedang tidak ingin. Bagaimana kau bisa mengatakan itu? Kau harus meminumnya. Ayo, minumlah. Kumohon Bibi, nanti akan kuminum. Ngomong-ngomong, aku ingin mandi uap. Ya baiklah. Ayo, mandi uap, mandi sauna atau mandi apapun. Lakukan apa yang kau suka, tapi minum ini, minum susunya. Ya ampun, apa-apaan ini? Kenapa pintu ini juga rusak? Bibi, pintu ini rusak dari dalam. Jadi aku tidak bisa untuk membukanya dari dalam. Jadi setelah aku selesai nanti, datanglah dan buka pintunya. Tapi nak, saatnya untuk aku berdoa. Kau beritahu saja Haya. Dia itu kan istrimu. Apa dia tidak mendengarkanmu? Aku akan mandi uap. Pintunya rusak dari dalam. Aku tidak bisa menguncinya. Setelah aku selesai, tolong buka pintunya. Ahil, berikan padaku. Dengar Ahil, aku pergi ke sana dan aku menemukan ini. Tapi aku tidak menunjukkannya padamu. Karena aku tahu kau punya kenangan buruk dengan ini. Dan aku tidak ingin melihat kau terganggu. Dengar Ahil, demi Tuhan percayalah padaku. Tidak seperti yang kau lihat. Ya, kau benar sekali, Sanam. Semua tidak seperti yang kau lihat. Tidak ada yang bisa mengatakan bahwa kau menikah. Sebenarnya tidak ada yang bisa melihat kita seperti apa. Tapi sebenarnya, kebenaran tidak pernah tersembunyi. Pernikahan ini adalah hubungan kesepakatan. Ini palsu. Tidak ada gunanya memenangkan trofi pasangan terbaik. Apa yang kita coba buktikan? Apa gunanya membuat rumah itu yang tidak mungkin? Bahkan dalam mimpi pun itu tidak mungkin. Apa gunanya, Sanam? Apa gunanya? Ahil, apa yang telah kau lakukan?
Kau mau pergi kemana? Untuk membukakan pintu ya? Sudah, tidak usah. Aku baru saja dari sana. Tapi Faiz mau mandi lebih lama lagi. Buka pintu setelah 10 menit ya. Lakukan hal itu. Dan buatkan teh untukku. Kepalaku sakit sekali. Ayo cepat sana. Ya Allah, perempuan ini. Kau begitu malas ya. Kau selalu saja mencari alasan untuk melarikan diri. Sebaiknya kau duduk diam di tempat tidurmu. Aku akan memijatkan kakimu. Apa aku tidak memberitahumu ya? Kalau dia ingin mandi lebih lama lagi. Ayo sana pergi. Dasar pemalas. Ahil tolong berhenti, dengar dulu. Ada apa sana? Apa Ahil marah padamu? Ada apa sana? Kau juga marah padaku? Karena aku mengatakan pada Ahil kalau kau mencari tahu tentang mimpi buruk itu. Coba kau pikirkan, Sanam. Kalau aku tidak mengatakan padanya, dia tidak akan pernah tahu. Kalau selama ini kau sudah memata-matainya. Memata-matainya? Nyonya, aku ingin membantu Ahil. Membantu? Harusnya kau tahu, bantuan dan saran tidak pernah diberikan. Kecuali itu untuk kepentinganmu sendiri. Atau bisa saja kau memang ada kepentingan yang lain dengan Ahil, ya kan? Tapi aku ingin memberikan nasihat untukmu, Sanam. Jangan sampai melewati batas. Aku harap kau tahu dari mana kau berasal. Kau dan Ahil itu tidak sama. Pernikahanmu dengan Ahil hanya sebuah kesepakatan. Kau hanya berperan sebagai istrinya, bukan menjadi istri yang sebenarnya. Mengerti? Oh, kau kenapa? Kenapa kau sedih? Ini hanya sebuah rumah impian. Dan mimpi itu terjadi hanya untuk dihancurkan. Benar kan? Lalu apa gunanya Sanam? Kita membuat rumah yang tidak mungkin.
rumah ini, walaupun tidak nyata, sangat dekat dengan hatiku. Dan di rumah ini, walaupun nyata, aku tidak merasa punya hubungan. Kami telah bersama-sama membuat rumah impian ini. Dan ini adalah kenyataan. Tapi impian kita lebih indah daripada kenyataan kita. Bagaimana aku bisa lupa bahwa mimpi tidak pernah berubah menjadi kenyataan? Aku tahu istrimu tuli dan bisu, tapi dia tidak buta kan? Apa aku terlihat seperti orang meminta-minta amal? Sudah 10 menit. Tapi kenapa dia tidak membuka pintunya? Ayo, silakan masuk. Duduklah. Aku akan membuat teh untukmu. Tidak, Bibi, tolong jangan khawatir. Aku akan melakukannya. Hah? Apa ini? Kau akan pesan teh di luar saat aku di sini? Begitu, Sunehri? Ibu akan membuatnya. Dia mencintai putri kami. Rosi, tambahkan lebih banyak gula dalam tehku. Rosi? Namanya Safitri kan? Iya, dia Safitri. Tapi sebelumnya dia Rosi. Maksudku sebelum menikah. Oh, Ya, dia berganti nama Safitri demi diriku. Maklum, pernikahannya sudah lama. Dalam cinta, kadang-kadang kau harus mengorbankan namamu sendiri. Iya, Benar sangat begitu? benar. Masya Allah. Semoga kalian selalu bersama-sama. Ngomong-ngomong, apa pekerjaanmu, Paman? Tidak ada, hanya bertukar hal dari sana ke sini. Maksudnya transportasi. Dia iya. punya bisnis transportasi. Sebenarnya aku menyiapkan sebuah hotel bintang 5 dan untuk transportasi dan logistik dari hotel, kami sedang mencari orang yang bisa dipercaya. Dan kau tahu, Aku di sana. Ya. Apa kita harus sarapan? oh iya benar, aku akan pesan sesuatu dari luar ya. Kalian mau makan apa? Sayuran atau non sayuran? Non sayuran. Murni sayuran. Keduanya. Iya.
Kau lihat kan, aku ini non-vegetarian Ah. dan dia vegetarian. Oh. Kami tidak pernah memaksa masing-masing untuk mengubah kebiasaan pribadi. Bukan begitu? Oh, kau begitu manis. Hmm. Sampai sekarang ini, aku belum pernah menyadari apa artinya bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih banyak. Aku bisa merasakan perasaan itu sekarang ini. Mungkin saat ini, aku harus tahu bagaimana artinya punya keluarga. Dan juga cinta yang diberikan dari keluarga. Membuatku merasa sangat tenang. Dan berharap ini tidak akan pernah berakhir. Selama ini aku telah berbohong padanya dan menyembunyikan identitasku sendiri. Tapi aku tidak merasa begitu bersalah dan sekarang aku merasa sangat buruk dengan mendukung mereka untuk menipunya. Aku berbohong pada orang yang sangat benci pada kebohongan. Haya! Bibi! Bibi! Haya! 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 Buka pintunya! Tenanglah anakku. Sedikit penderitaan akan membebaskanmu dari masalah selamanya. Bibi! Haya! Faiz!